karena pandemi ini kita jadi lebih inovatif sih. Tapi benar-benar kita build timnya supaya bisa, walaupun itu talent baru atau talent lama, kita bisa tunggu bersama. Emailnya mungkin belum diganti ya sebelumnya, apply ke perusahaan mana, tiba-tiba apply juga nih, tapi pakai nama perusahaan itu. Selamat datang di Flip Talk, tempat ngobrol asik bahas berbagai topik jadi lebih menarik. Flip Talk, flip your point of view. Selamat menyaksikan. Hi everyone, welcome to Flip Talk, flip your point of view. Gua Eza Hazami akan ngobrolin seputar dunia kerja dan juga rekrutmen nih. Jadi di Flip Talk pada episode keempat ini, gua akan ngundang temen gua yaitu people teamnya Flip ya. Dan kita akan ngomongin seputar tips dan trik atau mungkin hiring rekrutmen ya di dunia kerja gitu ya. Jadi ini menarik banget teman-teman karena ya dua HR gitu ya ngobrol, ya semoga nanti gak kayak interview ya teman-teman ya, tapi gue akan ngobrol dengan temen gue nih. Nah, kenalin Bro Hanif Fatur Rahman. Apa kabar Bro? Baik, lu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, lu gimana nih? Nyampe sini kan tadi jam berapa? Tadi ya lumayan lah, nampenya sekitar jam... Nggak macet ya tapi ya? Nggak. Oh, oke, sip. Lu tadi gimana tadi kesini? Iya, lumayan sih, tapi karena ya gue dari jauh gitu ya, beda planet ke sini gitu, jadi gue agak-agak macet tuh. Oke, sorry ya sebelumnya ya. Kalau lu sendiri gimana nih kesibukannya sekarang? Wah, alhamdulillah bro. Sekarang karena mungkin kita masih pandemi ya, hiring juga masih kencang nih gitu di kantor gue gitu. Dan juga ya karena gue content creator, jadinya gue masih aktif nih bikin konten nih bro. Wih, gitu. asik. Konten apa nih yang terbaru? Biasa, konten HR lah. Kita sama-sama HR ya kan. Kita jadi harus bikin HR mengedukasi penonton atau teman-teman Flip supaya nanti teredukasi dengan dunia kerja. Oke, bener banget. Oke. Nah, bro, gue kan lu dengar lu sebagai orang yang baru pertama kali atau bahkan mungkin pionir join di Flip nih ya sebagai tim HR itu. Boleh nggak cerita ke gue gitu kayak mungkin historinya gimana sih bro? Lu bisa join ke Flip sampai sekarang kerjanya ngapain? Ya, mungkin awal join di Flip, kalau nggak salah itu masih belum sampai 100 orang ya. Oh, oke. Nah, sekarang nih udah hampir 400. Gokil, berarti berapa tahun tuh dari 100 ke 400? Hampir 2 tahun lah. 2 tahun, oke. Iya, dan waktu itu gue sempet cuma sendiri waktu itu. Sempat beberapa bulan sendiri, sampai akhirnya ada partner gue. Oh, Gitu. oke. Ini kita nggak ada lagu ya, terlalu lama asik sendiri, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, tapi gue penasaran deh. Kan lu berarti join 2019 atau 2020? 2020. 2020, berarti kan pas banget tuh pas pandemi ya? Iya. Nah, itu gimana lu? Kerjaan lu, terus tiba-tiba ada pandemi, rekruter juga ya. Terus gue pengen tahu dong, lu strugglingnya gimana sih bro? Apalagi lu sendiri kan tadi bilangnya. Iya, at first mungkin ada sulit ya. Transisi, apalagi waktu itu HR ngurusin juga nih gimana sih yang sebelumnya kerja offline terus jadi online. Nah, cuma karena pandemi ini kita jadi lebih inovatif sih, kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa melakukan semua rekrutmen secara online, kayak gitu. Nah, kayaknya di kantor lu juga sama ya, kayak udah online ya, full online. Karena memang zaman sekarang gitu ya, enakan online bro. Dan ketika maksudnya gini ya, ketika kita rekrut, rata-rata kandidat itu tuh mintanya kerjanya online. Benar Nggak banget. mau mereka WFO gitu ya. Betul. Oke, dari lu gimana? Iya, sebenarnya simple banget sih karena bisa online terus jadwal kandidat jadi lebih gampang untuk arrange rekrutmennya sendiri kayak gitu. Yang mungkin tadi di-mention di awal kan udah mulai gampang juga ya dengan online. Iya berasa sih ya, soalnya kalau misalnya offline gitu kita harus interview dulu, terus juga nanti ngatur jadwal. Kalau sekarang kan ya udah tinggal bikin Zoom meeting aja gitu sama Google Calendar gitu ya. Betul. Sip. Tapi gue penasaran deh, kan tadi lu bilang ada tes online ya. Gue penasaran, lu kan sebagai HR, gimana caranya mastiin kalau si tes online ini kandidatnya pas ngerjain itu nggak nyontek bro? Sebenarnya ini ya bisa terlihat dari jawabannya ya, apakah dia benar-benar ngerjain sendiri ataupun nyontek. Cuma biasanya ini ya, terkadang kita juga suka awal-awal kita suka ikutan di Zoom meeting gitu. Kita semacam mass hiring lah, semuanya kumpul di Zoom meeting untuk ngerjain tes. Atau setelahnya itu malah kita pikir itu nggak efektif, makanya lebih baik ya udah silakan aja kerjain di rumah. Oke, Gitu. menarik ya. Jadi kayak asas kepercayaan gitu lah ya. Betul. Oke. Nah, gue pengen tahu deh, selama pandemi, lu ngerekrut paling banyak posisi apa bro? Oh, selama pandemi bisa dibilang operations juga, cuma mostly tech ya, gitu. Oke. Mungkin kayaknya di kantor lo juga, Ya karena betul. tech Memang sekarang kita- ini banget ya, Sekarang tech talent tuh lagi rising banget bro, sama posisi tuh seksi banget, sumpah sih. kacau. Gitu. Oke. Nah, terus gue pengen tahu sih kalau budaya team people di Flip tuh kayak gimana sih bro kalau di kantor lu?
Oh ya, kalau mungkin secara general gitu ya, terkait culture di Flip, sebenarnya kita punya satu-satunya value, nah yang selalu kita lakuin ya di setiap kita kerja. Nah itu value-nya itu fairness Fairness, gitu, oke. adil. Jadi kayak kita mungkin dari Flip sebagai perusahaan gitu ya, coba adil juga ke karyawan, user-usernya, baik terus juga investor maupun stakeholders. Kayak I see. gitu. Jadi semua pihak tuh ada value si fairness-nya itu ya bro? Betul. I see. Oke. Nah kalau di kantor lo sendiri gimana nih? Ya kurang lebih sih sama ya, kita openness dan mungkin gue bisa bilang tumbuh bersama Wow, gitu. Jadinya kita keren banget nih. ya ibaratnya nggak satu doang atau dua orang yang pinter, tapi benar-benar kita build timnya supaya bisa walaupun itu talent baru atau talent lama kita bisa tumbuh bersama gitu sih bro. Gitu. BTW kan lu kan rekrutmen ya di Flip ya gitu. Gue pengen tahu dong, lu kalau cari orang tuh kayak gimana sih bro buat bisa join di Flip? Channelnya cukup banyak ya. Ya. Yang pertama mungkin dari job platform-platform yang lain, terus juga dari LinkedIn, Oke. ataupun mungkin approach ya. Kalau ada yang kenal-kenal, biasanya dari connection tuh gampang banget sih bisa langsung di approach. Kayak gitu. Apalagi ya tech talent ini kan mungkin bisa dibilang cukup jarang ya. Dan keberadaannya mungkin perlu lebih proaktif kayak gitu. Kan tadi lu juga gue bisa bilang kayak lu nge-build employer branding juga, tapi rekrutmen juga nih. Nah, kalau dari lu sendiri gitu ya, yang bikin beda nih, kan gue sama-sama employer branding nih ya. Kalau dari lu sendiri, yang bikin beda Flip dalam proses rekrutmen, itu apa sih bro? Dari kantor-kantor lain gitu, gue pengen tahu dong gue. Ini ya, terkait prosesnya kita bisa dibilang cukup cepat ya, dan terbuka gitu. Balik lagi karena kita punya value fairness, di mana kita tetap ensure si kandidat yang apply ini tetap ternotifikasi, itu yang terutama ya, karena cukup krusial juga ya, banyak yang mungkin kesannya belum tahu kenapa dalam waktu 2 minggu nggak ada kabar, nggak ada notif aplikasinya masuk atau enggak gitu. Nah kita coba tetap, walaupun banyak kandidat yang apply, kita coba tetap infokan mereka kayak gitu. I see. Oke. Bro, gue pengen nanya sih, kayak kita kan sebagai sama-sama recruiter gitu ya. Nah, lu ada kayak tips nggak sih buat teman-teman yang nonton Flipcast ini ya, Flip Podcast ini, gimana caranya sebagai kandidat itu nyenengin HR bro? Kalau dari sisi lu gimana? Wah, ini mungkin udah sering banyak kali ya yang kasih tips and triknya ya. Pertama-tama ini ya, kadang sebagai HR kita suka bingung juga ya, kenapa ada mungkin kandidat ini ya tidak tahu perusahaan yang di-apply gitu. Mungkin yang pertama dilakuin adalah risetnya. Penting banget tuh, bener. Karena kalau misalnya kandidat apply tuh kayak, ini perusahaan apa ya gitu. Itu sering banget tuh, udah jadi kayak minus lah gitu ya. Betul. Apalagi kadang suka langsung kan via email. Emailnya mungkin belum diganti ya sebelumnya, apply ke perusahaan mana, tiba-tiba apply juga nih, tapi pakai nama perusahaan itu. Nah, bete nggak sih gitu. Nah itu dia makanya. Lu kalau dapat kandidat kayak gitu gimana bro? Pertama, coba dilihat dulu sih profil tetap ya, karena memang harus tetap fairness ya, balikin lagi objektif. Ya. Kalau memang tidak sesuai ya sudah nggak bisa lanjut gitu. Nah kalau lu sendiri gimana sih biasanya? Kadang kan mungkin penasaran juga nih, apalagi di kantor lo kan banyak juga di hiring. Kalau gue sih as long as memang dia masuk kualifikasi gitu ya bisa kita kayak tolerir lah kalau misalnya dia salah gitu. Tapi pas interview udah bilangin gitu kayak lu salah nih gitu. Jadi kayak ada komunikasi yang kita create ke kandidat supaya mereka clear dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sih bro. Gitu. Benar. Oke. Nah, ini kan kita sama-sama anak startup nih bro ya kan, budak startup nih kalau misalnya kita bilang gitu ya. Lu ada nggak sih kayak tips dan trik dari lu sendiri kayak gimana sih buat anak-anak muda yang atau mungkin job seeker yang tertarik buat kerja di dunia startup dan apa yang harus mereka siapin bro? Iya, mungkin kalau ngomongin startup ini ya cukup banyak banget ya, apalagi rising banget nih. Benar. Apalagi sempat ada film Korea yang jadi startup itu betul. ya. Lu makin tim siapa nih? Hah? Tim siapa nonton gak lu? Oh, gue nonton. Gue tim Han Ji Pyong. Oh, Han Ji Pyong. Sama berarti Brotos dulu. Yoi. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal startup ini penting banget ya. Karena budaya startup ini kan mungkin terkenal dengan fast pace ya, cukup cepat semuanya serba cepat, terus juga terus berinovasi. Itu juga sih dituntut gimana kita bisa beradaptasi dengan cepat kayak gitu. Oke. Jadi bisa dibilang adaptability sama agile ya bro, harus
kita punya gitu ya sebagai Betul. kandidat kalau misalnya kita pengen kerja di startup gitu. Karena mungkin gue pengen ngasih pandangan sih kayak kalau kerja di startup walaupun kita serba cepet tapi jangan sampai lupa bahwa tanggung jawab itu gede juga. Nah, Gitu. Jadi jangan cuma kayak ingat, oh cepet kita bisa langsung report ke CEO misalnya gitu kan. Tapi abis itu kerjanya nggak beres gitu juga nggak baik lah ya kalau misalnya kerja startup seperti itu. Oke. Nah, lu berarti kan udah 2 tahun ya kerja dari 2020 sampai dengan sekarang gitu ya. Awalnya sendiri, terus sekarang udah punya tim berapa? sekarang udah 20 hampir ya? 20 orang. Nah, 20, gila. Nah, lu sendiri bro, gue pengen nanya ya, kayak di masa-masa pandemi gini, lu makin sibuk apa makin gabut bro? Kalau misalnya di ya masa-masa pandemi kayak gini bro? Aduh, kalau sebenarnya bisa dibilang makin sibuk ya. Oke. Apalagi Flip nih lagi massive hiring banget. Gokil. Gitu, makanya kita expanding ya. Dari awal waktu pas join itu mungkin people team hanya sekitar 5 orang. Sekarang udah hampir 20 orang, berarti kan kelihatan banget ya kebutuhannya. Apalagi dari 100 ke 400 ya bro ya? Nah, itu dia. Bro, tapi kan gue nggak tahu ya, mungkin beda gitu ya. Gue pengen tahu dong kalau keseharian lu di Flip sebagai tim rekrutmen atau tim people, itu di Flip gimana bro? Di tim people sendiri yang sudah pasti ini ya, fun ya. Kita sebagai HR, sebagai people team, ini ya melayani mungkin ada karyawan yang sulitan. Biasanya kita suka minta feedbacknya seperti apa, kayak gitu. Salah satu contohnya mungkin pada saat itu, apalagi biasanya kerja secara offline itu kan secara tempat kerja itu udah enak ya, ada meja, ada kursi. Nah, pada saat itu ada nih kita coba memfasilitasi ke agan-agan Flip ini untuk mensubsidi untuk beli meja sama kursi kerja. Oh, oke. Jadi dikasih tuh ya, ada dana subsidinya buat beli peralatan WFH-nya gitu. Iya. Oh, Nah, I see. selain itu, Berapa bro? Sorry. apa? Berapa? Waduh. Bisa di sharing-sharing kan? Bisa lah beli kursi yang Apa nggak kursi bisa beli kantor. secret lab gitu ya, 8 jutaan nggak bisa bro? Waduh. Nggak bisa. Oke. Kan bisa biar kayak streamer gaming gitu bro kalau kerja bro. Bisa lah tambah dikit. Oke, bisa lama dikit. Oh ya, tolong tinggi Flip. Dengerin gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong mungkin tadi kan lu bilang ada komunikasi kalau misalnya kalian punya masalah gitu ya. Nah, yang gue paling sering denger bro, kalau misalnya kita kerja online gitu kayak kan kita banyak isu-isu yang dimana kayak gue karena WFH jam kerja jadi nggak kenal gitu ya. Nah, di Flip gimana bro? Ya, tadi untuk nge-tackle isu itu kita ada satu program yang tadi Lunch with Agan Flip itu. Oke, lanjut Agan Flip itu ya. Selain itu biasanya selain pada saat perkenalan itu kita minta untuk bikin video perkenalan, kita juga ada sesi untuk perkenalan secara online gitu. Kita buat satu hari sesi sendiri sekitar 2 jam itu untuk ngobrol bareng sama mereka. Nah, makanya biasanya anak-anak yang lain suka feel free aja untuk join, tanya-tanya langsung. Oke, itu juga termasuk proses onboarding nggak bro? Kayak mungkin hari-hari pertama mereka masuk digituin juga? Benar, hari pertama masuk kita ada semacam induction gitu ya untuk ngasih tahu secara Flip secara keseluruhan, terus juga secara produk dan culture seperti apa. Gitu, oke. Nah bro, tadi kan mungkin sedikit gue pengen mention ya, kalau lu kan Flip ini juga kayak growing-nya tuh mungkin kayak bisa dibilang bukan nggak tepat ya, tapi kayak ada masa-masa sulit. Kita pandemi kan, ya kita bisa bilang ya, bisnis juga mungkin ada dampaknya gitu. Nah, gue pengen tahu sendiri sih, challenge lu sebagai tim HR pas COVID, terutama ngerekrut itu apa aja bro? Bicara soal challenge ya, yang pertama itu sudah pasti mungkin sebagai recruiter ini ya, hiring sesuai SLA gitu ya. Oke, hiring sesuai SLA ya, atau setuju. capai target di Bentar, tapi sebelum mungkin SLA lebih lanjut, SLA apa bro? Oh, Siapa tahu iya, belum pada sorry. tahu nih SLA itu apa? Ini ya semacam mungkin dalam ininya ya bahasa mudanya ini ya berapa lama kita butuh waktu untuk proses tersebut gitu, waktu yang dibutuhkan untuk proses gitu. Oke. Kalau singkatannya itu service level agreement nggak sih? Betul, service level agreement. Oke, itu ilmu baru banget buat teman-teman gitu ya. Oke, bro. Nah, sekarang tuh kayak zamannya gue bisa bilang di TikTok, di YouTube tuh rata-rata orang tuh mulai tertarik bro jadi HR gitu ya. Anak-anak muda terutama yang mungkin baru lulus bro. Nah, kalau dari lu sendiri mungkin kita discuss ya. Gimana sih atau bahkan mungkin skill apa gitu ya yang perlu teman-teman ya punya untuk bisa menjadi seorang HR bro. Kalau dari lu gimana? Ya, mungkin pertama-tama ini kali ya, yang terutama bisa
nggak bisa lebih fokus ya untuk karirnya yang nggak hanya di HR ya kayak gitu, karena mungkin banyaknya tuh HR keren nih kayak gitu, padahal mungkin belum tentu dengan passionnya dia itu, terutama memang harus ini ya sesuai dengan passionnya gitu. Nah, berbicara soal HR, skill apa sih yang perlu dimiliki? Yang pertama kalau menurut gue sendiri nih, ini ya terkait empati. Empati, bener banget tuh. Karena kita tuh kadang-kadang kayak kalau misalnya ngomongin HR, orang tuh cuma belajar ketenaga kerjaan, aturan, pemerintah gitu ya. Padahal yang kita lagi lihat, yang kita lagi hadapin kan orang, manusia. Alias kita sisi humanize-nya itu harus kita tingkatkan. Bener daripada banget. aturan-aturan doang. Gitu loh. Iya. Kadang suka ada yang nanya juga, oh lu ngerti dong berarti undang-undangnya, coba dong lu iniin pasalannya gimana. Ya memang kita paham ya gitu kan. Mungkin kalau lebih pasal ini ya dari tim legal kali ya, lebih tepatnya gitu. Oke. Berarti kan skill pertama itu adalah harus punya empati gitu. Nah, mungkin pengen nambahin selain empati, buat gue sendiri tuh business acumen bro. Alias kita paham, nih bisnis, nih kantor, nih tempat kerja kita mau dibawa mana bro. Karena jangan sampai walaupun kita di tim HR, rekrutmen, ODP, ini kan banyak ya fungsinya gitu ya. Tapi kita nggak paham, kenapa ya kita harus butuh ngerekrut orang ini? Kenapa ya kita harus nambah orang ini? Karena jangan sampai rekrut, asal rekrut, habis itu dia orang yang kita hire tuh malah jadi nggak kerja atau bahkan nggak bisa kontribut ke perusahaan gitu. Itu juga salah satu skills yang harus teman-teman punya gitu. Gue pengen tahu sih kayak kalau misalnya kita kayak konten TikTok gitu ya, a day in my life gitu ya. Kalau keseharian lu sebagai HR di Flip gimana sih bro? Kayak dari pagi sampai sore deh, mungkin bisa kasih gambarin gitu ke teman-teman kerjaan HR tuh ngapain sih? Oke, ya yang pertama pagi-pagi pasti nih ya kita lihat. Mandi? Betul. Mandi Kadang apa nggak mandi sih. Oh ya, tolong ya kalau misalnya kita lagi kantor tuh kadang-kadang suka malas mandi gitu ya. Benar banget. Karena baunya nggak kecium Zoom. Paling cuma ya udah ganti baju aja kali ya. Oke. Gitu. Ataupun mungkin itu ya bisa off cam Zoom-nya. Oke. Gitu. Cuma mungkin kalau interview beda lagi ya. Tetap Ya, perlu. interview kan kita harus tampil gitu ya. Kan Iya kita dong. juga spokesperson balik lagi gitu ya sebagai HR gitu. Tuh, kayak gitu ya. Yang pertama mungkin dari selain mandi, kita yang pasti cek email ya. Cek email. Cek kalender. Biasanya kadang-kadang suka ada agenda yang baru di-invite hari itu. Gitu. Oke. Terus ya pasti yang terseleksi ya, lihat-lihat dari CV teman-teman. Setelah itu mungkin bisa aktif kita masuk ke LinkedIn, masuk ke jalan-jalan aja kali ya, keliling-keliling lihat-lihat di LinkedIn ada apa, bisa approach kandidat juga di sana. Kayak gitu sih paling. Oke. Itu sampai sore tuh bro kayak gitu berarti. Iya, sama ya pasti dealing sama user juga sih terutama gitu. Kan nggak ketika rekrut kita nggak cuma ini aja ya, screening CV ya. Pasti kan ada juga ngobrol sama user terkait kebutuhannya gimana gitu. Terus terkait juga offeringnya gimana gitu. Nah kalau lu sendiri gimana nih? Kayaknya seru banget. Kurang lebih sih sama sih bro ya. Karena gue bisa bilang pagi itu mandi dulu gitu. Kalau misalnya ada interview atau meeting gitu. Tapi Kalau enggak, misalnya ada interview. Betul. Kalau misalnya enggak ya udahlah ngapain lah, nggak ada yang kecium juga gitu ya. Itu satu, mandi itu. Terus yang kedua, pasti kita udah langsung looking tuh kalender gitu ya. Kita buka Google Calendar, Slack gitu ya. Terus lihat tuh, oh kira-kira ada agenda meeting apa nih. Jangan sampai kita langsung sourcing gitu ya, atau bahkan mungkin langsung interview, lupa nggak taunya bentrok sama meeting sama atasan atau user gitu teman-teman. Kita udah ngobrol banyak nih tentang rekrutmen, tentang tim people sendiri dari Flip, dari awal karir lu sekarang gitu ya. Well, gue bisa bilang, lu ada nggak harapan tentang tim people Flip nih terutama gitu ya? Kayak gue lagi kayak berasa interview gitu. Apa sih harapan kamu gitu nggak? Tapi kayak lu apa sih ada punya harapan nggak? Kayak 5 tahun ke depan tuh tim people Flip-nya lu mau bawa kemana bro? Wah 5 tahun ya? Iya. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Ya, Kalau interview biasanya pertanyaan kayak gitu nih. Betul, tanya interview banget ini kayaknya. Dalam 5 tahun ya, banyak terjadi ya. Ini aja dalam kurun waktu 2 tahun dari tim people yang kurang lebih sekitar 5 orang, udah hampir 20 orang. Mungkin 5 tahun juga bisa bertambah ya dari sisi employee-nya atau karyawannya. Gitu. Selain itu juga pasti mungkin ada beberapa pekerjaan yang lebih spesifik ya. Itu ya mungkin tadinya ngelakuin rekrutmen sama employer branding, terus bisa lebih fokus di rekrutmen sendiri, employer branding sendiri. Kayak gitu. Nah, bro, ngomongin soal startup. Nah, ini kan nggak jauh ya dengan istilah hustle culture. Nah, ini Nah, rame banget nih. sebagai praktisi nih, menurut lo sendiri,
gimana sih mungkin dari sisi hustle culture sama work life balance-nya. Oke. Mungkin sebenarnya kita kalau misalnya teman-teman nggak paham hustle culture itu apa, intinya adalah lu effort banget lah, lu nempatin segala urusan kerjaan, menempatkan di atas segalanya. Mau keluarga, pacar tuh nggak kenal tuh kerjaan gitu ya. Nah, menurut gua hustle culture itu bisa dibilang baik, bisa dibilang juga enggak. Nah, yang pertama, gimana caranya kita melihat hustle culture itu baik? Nah, kita harus paham dulu, baik ini berarti ada sesuatu tujuan yang lu pengen capai. Misalnya lu pengen achieve target, atau lu pengen beresin kerjaan yang mungkin sebelumnya ketunda gitu ya, atau bahkan mungkin pada saat performance review atau penilaian tahunan kita kemarin misalnya dapet C, pengen dapet B gitu ya, lu hustle tuh biar ya minimal memperbaiki kerjaan lu di semester berikutnya misalnya. Dan itu kalau misalnya sudah menjadi motivasi internal kita untuk bisa ya kerja, kayak ibarat kata kayak ya udah kerja aja dulu gitu ya, memperbaiki semuanya yang kita pengen capai, it's okay gitu. Asalkan lu tahu prioritas waktunya gitu. Misalnya oke, 2 minggu, 1 minggu gitu, kayak lu kerja aja terus, ngupain semuanya, yaudah. Tapi abis itu, setelahnya ya udah lu kayak lupain kerjaan, bukan lupain kerjaan mah malah jadi nggak kerja dong ya. Betul. Jadi ibarat kata kayak, ya slow down sedikit lah. Jadi ibarat kata lu tahu kapan lu harus ngegas, kapan lu harus kayak, ya ngerem sedikit lah, supaya tujuan lu tetap tercapai, gitu. Itu hustle culture. Dan kalau misalnya ngomongin tentang work-life balance, I think ini kembalikan lagi sama ke prioritas gitu ya. Kapan lu harus tahu gitu ya, lu bener-bener kerja, kapan lu juga harus ngebagi waktu sama ya bisa dibilang mungkin pasangan, keluarga, atau me time sendiri gitu ya. Karena work-life balance itu buat gue sendiri adalah salah satu upaya yang buat gue itu penting banget kita lakukan bro. Apalagi kan kita budak startup yang wah semuanya serba cepat, serba agile. Jadi itu benar-benar harus kita lakukan sih bro untuk hustle culture itu. Nah kalau dari lo sendiri bisa nggak sih kedua hal tersebut digabungkan, hustle dan work-life balance ini? Buat gua enggak, karena kalau misalnya gue bilang work-life balance itu sama hustle culture itu harus bisa kita imbangkan, buat gua akan susah dan kita akan merasa tersendiri untuk menyeimbangkan kedua tersebut. Jadi mendingan ya udah lakuin aja yang apa di depan mata kita, kayak mindfulness lah, kita sadar bahwa kita lagi kerja keras gitu ya, kayak banting tenaga seperti kuda gitu ya, kayak bener-bener ya udah kita fokus. Tapi abis itu ya udah kita santai, kita mungkin agak sedikit slow down, itu sih yang gua rasa. Karena kalau misalnya kita berusaha menyeimbangkan keduanya, itu malah jadi stres sendiri. Gitu. Karena itu adalah dua hal yang berlawanan lah. Oke, ya benar-benar sih. Ngomong-ngomong soal stres kan, kita juga sebagai HR perlu ya nge-maintain stres kita ya sebelum kita bisa nge-maintain stresnya dari sisi employee atau karyawan. Nah, kalau sebagai HR nih, mungkin ada nggak sih hal yang mungkin bisa dibilang sering dilupain dari sebuah perusahaan terhadap karyawannya? Oke. Biasanya tuh kadang-kadang tuh kita sebagai HR lupa masing-masing aspirasi karyawan itu beda-beda. Nah, itu yang harus kita build caranya gimana sebagai HR itu paham ini karyawan butuh apa. Misalnya deh kita pengen bikin compensation and benefit package. Apakah misalnya kita let's say kita pengen gaji orang dengan benefit sekian-sekian, terus kita samaratakan. Misalnya gue single, tapi misalnya Mas Hanif kan udah nikah tadi ya? Udah. Nah, berarti kan ada kebutuhan yang berbeda. Misalnya gue single ya udahlah, bodo amat, yang penting gaji gue lebih tinggi lah gitu. Tapi mungkin kalau dari lu paham tentang insurance, paham misalnya buat keluarga kayak gimana, itu kan prioritas orang atau setiap employee itu beda-beda Mas Hanif. Jadi kayak gue bisa bilang sebagai seorang HR jangan sampai lupa bahwa aspirasi karyawan itu beda-beda. Maka dari itu coba dengarkan. Coba bikin survei kira-kira mau seperti apa sih mereka ini lebih fleksibel lah ibarat kata benefit yang mungkin bisa diberikan gitu. Karena pasti ketika kita berikan benefit yang lebih fleksibel, itu juga ibarat kata mereka juga akan lebih loyal Bro Hanif gitu ya. Ibarat kata kayak oh gue ngerasa didengerin lah di kantor gue gitu sih. Iya, itu peran HR juga ya. Benar. Ibarat kata kayak ya suatu hal yang harus kita lakukan nggak cuma ngerekrut, tapi gimana caranya maintain dan retain karyawan supaya tetap betah kerja sama kita. Benar, baik lagi soal empati. Nah, itu dia, cakep. Ini sebuah diskusi yang sangat-sangat mantap tentang people team ya, terutama mungkin kita di bagian HR dua-duanya ini. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah bahasan yang paling wah gitu ya dari gua dan juga Mas Hanif gitu ya. Semoga ya bisa dibilang menjadi insight yang menarik. Mungkin teman-teman pengen jadi tim HR, jangan lupa ya langsung kunjungin websitenya Flip untuk bisa apply teman-teman. Semoga menjadi karir yang tepat buat teman-teman semuanya. Oke, stay tune di Flip Talk, Flip Your Point of View. Dan akhir kata, gue Eza Hazami. Gue Hanif. Ya, kembali kita di edisi Flip Talk pada
episode berikutnya dan see you, bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan Flip Talk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan nonton episode selanjutnya.